Ahasiban nas ayufrahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja menyatakan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sebelum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, tujuannya adalah Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah juga ingin mengetahui siapa orang-orang yang berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang kedua dan ketiga. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah adanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Hadirin rahimakumullah, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita seseorang itu tidak akan dibiarkan oleh Allah mengatakan amanna, kami sudah beriman. Ada tantangannya itu. Jadi ucapan itu dipertanggungjawabkan. Ada yang harus dihadapi. Wa hum la yuftanun, sebelum diuji. Hadirin, ternyata ujian itu penting. Nah, apa tujuannya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan Allah telah menguji juga orang-orang sebelum kamu, sebelum kita. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu. Satu, Allah ingin tahu mana orang-orang yang benar. Jadi ujian itu melihat mana benar, mana yang tidak benar, melihat hak dan batil, mencari iyo jo indah. Di dalam Islam tuh tidak ada buah buah. Iyo tidak indah, hak batil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul menyatakan afatuddin salasun, setidaknya ada beberapa ciri khas karakter manusia perusak dan penghancur agama, termasuk negara itu sendiri. Yang pertama adalah faqihun fajirun, faqih atau ulama yang jahat. Ada ulama yang jahat, ada. Jadi yang pertama yang merusak, menghancurkan, memporak-porandakan agama dan bangsa negara itu faqihun fajirun. Faqih atau ulama yang jahat.
hakikat ulama itu dalam pandangan Allah dan Rasul adalah, kalau dalam pandangan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama yakhsyallah min ibadi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah itu ulama itu. Semakin banyak ilmunya, dia semakin tunduk. Makanya kalau orang Minang mengecian, ibarat ilmu padi, makin barisi makin marunduk. Ndak makin barisi makin mencotang itu. Mencotang itu ndak ada gunanya. Dia berkuar-kuar juga, berfatwa juga, berpendapat juga. Maka yang seperti itu fasu'ilu bighairi ilmi, kalau dia ditanya maka dia menjawab tanpa ilmu dasarnya aturan Allah, nggak ada. Maka orang yang seperti itu adalah kata Rasul, fadallu wa adallu, dia sesat menyesatkan. Ingat, kalau nyosir sesat adalah ada, masih mendingan. Kalau sudah menyesatkan, itu udah lain ceritanya itu. Ada jamaah, ada pengikut, ada santri, ada masyarakat yang di bawahnya. Nah, oleh sebab itu, ciri khas yang pertama yang merusak, yang memporak-porandakan, yang menghancurkan agama dan bangsa ini adalah yaitunya faqihun fajirun, ulama atau faqih yang jahat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang merusak, yang memporak-porandakan, yang menghancurkan adalah wa imamun jaizun, imam atau para penguasa yang zalim. Bagaimana karakter penguasa yang zalim itu? Apabila dia memerintah, membawa, mengajak, membina, mengatur rakyat, masyarakat tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Hadirin, kalau kita runut kajiannya, sebenarnya hakikatnya kan Al-Malik itu kan Allah, raja diraja, penguasa tunggal di alam dunia dan akhirat Allah. Tapi pelaksanaan kekuasaan Allah, implementasinya di dunia ini dilakukan oleh manusia. Manusia awalnya adalah Nabi Adam alaihissalam, para nabi dan rasul, diakhiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, seluruh para nabi dan rasul mengajak, memerintah, membawa, membina umat berdasarkan aturan Allah. Tidak satu pun nabi dan rasul yang bertentangan dengan aturan Allah. Tidak ada itu. Termasuk Nabi Isa sekalipun. Sekarang para penguasa, para pemegang kekuasaan, kalau seandainya memerintah, mengajak, membawa umat tidak berdasarkan aturan Allah, berarti berdasarkan aturan logika dan cara berpikir manusia itu. Ingat, akal itu ciptaan Allah, juga ada batasannya. Tidak cocok, rubah. Tidak setuju, rubah. Makanya dalam Islam, dalam musyawarah itu tidak ada istilah voting. Wasyawirum, musyawarah, mencari ketemu pakai. Hadirin kaum muslimin, gara-gara pemikiran-pemikiran, ide dan gagasan daripada ulama yang jahat, penguasa yang tidak benar, ada dulu muncul yang namanya bermacam-macam panggilan-panggilan, berita-berita, isu-isu. Ada namanya pluralisme, plural, sama saja semuanya, agama itu sama. Jadi kalau seperti itu tidak berlaku. Inna dina indallahi Islam. Ada liberal, pisahkan agama dari kehidupan manusia. Dulu ada muncul JIL, jaringan Islam liberal, di otak-atik semuanya. Ada juga muncul JIN, jaringan Islam Nusantara. Dulu juga ada muncul yang namanya suara azan itu tidak boleh kali-kali, lambean.
Tagaduh ulang sama Allah. Kan sudah ada heboh kemarin itu. Dan juga ada yang berusaha di kolom KTP itu agama itu dihilangkan. Jadi sama, beragama dan beragama itu bukan jadi patokan. Dan akhir-akhir ini juga muncul Al-Quran itu dianggap sebagai sumber radikal. Siapa yang memunculkan? Ide dari siapa? Ulama-ulama yang jahat.